Halo, salam jumpa bersama kami dari tim proyek perangkat lunak kelompok Yahud. Ada teman saya Steven, lalu kemudian ada saya Hendra, lalu ada teman saya juga Priyo dan Caroline. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang proyek perangkat lunak kami yang berjudul Yahud dalam ampuan Ibu Dinar Mutiara sebagai dosen proyek perangkat lunak. Nah, pada presentasi ini akan ada beberapa poin yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada latar belakang dari pembuatan aplikasi ini, kemudian juga ada tentang bagaimana Yahud bekerja, lalu kemudian disusul juga dengan rancangan dari sistemnya. Nah, seperti yang kita ketahui terkait dengan pemilihan umum raya mahasiswa, itu merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan untuk memilih ketua dan wakil ketua, terutama di dalam jurusan informatika kita ini ada di Fakultas Sains dan Matematika yang memilih ketua BEM untuk FSM. Nah, walaupun sudah dilaksanakan setiap tahun, ternyata hasilnya kurang dapat diketahui dengan cepat dan akurat oleh semua halayak mahasiswa maupun pihak-pihak umum lainnya. Diharapkan dengan adanya Yahud ini dapat memberi bantuan agar hasil dari pemungutan suara dapat diketahui dengan cepat dan akurat. Untuk cara kerja Yahudnya ini, sebelumnya ada pendaftaran relawan terlebih dahulu. Di waktu hari H nanti relawan akan mengunggah hasil pemerah baik metode quick count maupun real count, begitu ya. Terus selanjutnya itu hasil pemerah diunggah oleh relawan yang sudah terdaftar dan terverifikasi. Nanti admin akan melakukan verifikasi terhadap hasil pemerah tersebut, apakah sudah akurat sesuai yang di lapangan atau belum. Nah, selanjutnya lagi hasil yang terverifikasi ini akan disajikan oleh sistem. Jadi akan diolah dan disajikan oleh tampilan-tampilan yang menarik dan tentunya mudah dipahami ya. Lalu data yang disajikan ini akan disajikan dan diakses oleh peserta pemerah secara langsung dan real time. Nah, demikian cara dari Yahud bekerja. Kemudian ini ada rancangan sistem. Untuk rancangan sistemnya ada beberapa rancangan diagram. Yang pertama, use case diagram. Jadi di sini kita punya 3 aktor. Yang pertama adalah peserta pemirah, lalu yang kedua adalah admin, dan yang ketiga adalah relawan. Yang mempunyai peran paling utama di sini adalah relawan karena dia bisa melakukan pendaftaran, kemudian nanti juga akan diverifikasi pendaftarannya, lalu dia dapat mengunggah hasil pemirah dan juga mengisi untuk quick count serta real count-nya. Nah, untuk admin dia dapat melakukan validasi hasil real count dan juga untuk validasi pendaftaran relawan begitu. Lalu untuk peserta pemirah, peserta dapat melihat hasil quick count ataupun real count. Nah, itu untuk use case diagram. Kemudian untuk activity diagram, pertama-tama dimulai dari peserta pemirah. Peserta dapat melihat hasil pemirah secara langsung tanpa perlu melakukan registrasi. Peserta dapat melihat hasil baik quick count ataupun real count gitu. Nah, ketika peserta memilih opsi real count atau quick count, maka nanti sistem akan menampilkan hasil quick count ataupun real count yang dipilih. Lalu kemudian yang sedikit berbeda adalah di sisi relawan. Ketika relawan mau mengakses sistem dan melakukan penginputan data atau modifikasi data, maka terlebih dahulu harus melakukan pendaftaran. Lalu pendaftaran ini nanti akan diverifikasi oleh sistem dan oleh admin begitu ya. Apabila pendaftaran terverifikasi, maka nanti akun akan dinyatakan sebagai terdaftar. Lalu kemudian 1 jam setelah pemirah, relawan baru dapat mengunggah hasil pemirah, baik itu hasil quick count maupun hasil recount-nya. Nah, untuk hasil recount-nya sendiri nanti akan diunggah dalam 2 rupa, yaitu foto formnya dan juga untuk hasil dalam pengisian form dalam bentuk angka begitu. Nanti admin akan bertugas untuk melakukan validasi hasil real count, dan apabila data sesuai maka akan dilanjutkan. Tetapi apabila tidak sesuai maka nanti admin yang akan melakukan override begitu ya untuk memperbaiki hasil, dan hasil akan diupdate ke dalam sistem. Kurang lebih untuk activity diagram seperti itu. Kemudian untuk user interface, di sini kita lihat ada 3 tampilan user interface ya. Yang pertama, yang paling pojok kiri, ini akan muncul ketika user pertama kali masuk ke dalam aplikasi Yahud. Nanti akan disambut dengan tampilan splash screen seperti ini.
Lalu setelah jeda kurang lebih mungkin 1-2 detik, maka akan disambut dengan menu utama yang berada di bagian tengah. Nah, di tampilan kedua ini akan ada tampilan selamat datang begitu. Lalu untuk user dapat diarahkan untuk memilih hasil pemira. Setelah hasil pemira diklik, maka akan menuju ke tampilan ketiga atau yang di sisi kanan. Di sini dapat terlihat ada tombol untuk memilih hasil quick count ataupun hasil real count. Apabila hasil quick count diklik, maka nanti akan menampilkan tampilan real count-nya. Apabila hasil quick count diklik, maka akan menampilkan hasil untuk quick count-nya. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan terkait progres dan juga laporan tentang pengembangan perangkat lunak untuk aplikasi Yahoo sebagai salah satu sarana membantu pelaksanaan pemilihan umum raya pemira ya di Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro. Demikian dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang diberikan. Sampai jumpa, salam sehat selalu. Sampai bertemu lagi pada video-video selanjutnya.